Sebelum cerita luar biasa ini dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan semoga hidup kalian selalu dipenuhi keberkahan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan tanpa batas. Karena cerita ini bukan sekadar kisah, tapi pelajaran hidup yang mungkin jarang kita temukan di dunia nyata. Di balik hiruk-pikuk pasar Jatinegara setiap pagi, bau gorengan, teriakan pedagang, dan langkah kaki masyarakat yang berlalu lalang, tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah kisah tentang seorang kakek tua penjual tahu bulat yang tampak biasa, namun menyimpan kekuatan yang tak disangka-sangka. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, hingga suatu hari seorang preman bertato, bertubuh kekar, dan temperamental menantangnya. Saat itu, rahasia masa lalu sang kakek mulai terbuka. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tua Jatinegara ketika seorang pria lanjut usia mulai mendorong gerobak sederhananya. Suara roda berderit mengiringi langkahnya yang pelan, namun mantap. Dialah kakek Samin, sosok yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari denyut nadi pasar Jatinegara. Setiap pagi, sebelum ayam jago berkokok, ia sudah bersiap dengan adonan tahu, minyak goreng, dan bumbu rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Gerobaknya mungkin tidak mencolok, catnya mulai mengelupas, pegangan kayunya sudah kusam, dan lonceng kecil yang tergantung di depan kadang berbunyi lirih tertiup angin. Namun di mata warga pasar, gerobak itu adalah simbol ketekunan. Setiap kali gerobak itu muncul di sudut pasar, orang-orang tahu bahwa hari telah benar-benar dimulai. Kakek Samin berjalan seperti biasanya, sesekali berhenti menyeka keringat dari keningnya. Umurnya sudah 70 tahun lebih, rambutnya telah memutih seluruhnya, kulit tangannya keriput, namun semangat bekerja seolah tidak pernah padam. Ketika sampai di tempat biasa, ia membuka gerobaknya, menyalakan kompor minyak kecil, perlahan menata tahu bulat mentah di samping wajan, dan menyiapkan adonan tepung dan bumbu. Pagi, Kek, sapa seorang pedagang sayur sambil merapikan daun kangkung di lapaknya. Pagi, Embok. Semoga laris dagangannya, jawab kakek Samin, suaranya lembut dan menenangkan. Senyum itulah yang membuat banyak orang menyayanginya. Dalam kondisi tubuh yang mungkin sudah ringkih dimakan usia, ia masih mampu meninggalkan kesan hangat pada setiap orang yang ditemuinya. Ada hal menenangkan dari cara ia berbicara, lambat, sopan, dan selalu penuh doa baik. Namun di balik semua itu, hidup kakek Samin bukan tanpa perjuangan. Ia tinggal sendirian di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran pasar. Istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu, anak-anaknya pergi merantau dan jarang pulang. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja keras setiap hari adalah bentuk rasa syukur atas kesempatan hidup yang masih diberikan Tuhan. Kakek Samin mulai menggoreng tahu-tahunya. Suara minyak berdesis, aroma gurih mulai menyebar, menggoda siapapun yang lewat. Setiap tahu yang mengembang sempurna diangkat dengan hati-hati, ditiriskan, lalu ditaburi bumbu yang ia racik sendiri. Rasanya gurih, renyah di luar namun lembut di dalam. Itulah yang membuat dagangannya tidak pernah sepi pembeli. Tak lama, para pelanggan pertamanya mulai berdatangan. Anak-anak sekolah yang mampir sebelum berangkat, pegawai toko yang sarapannya sederhana, hingga supir angkot yang butuh camilan cepat sebelum bekerja. 5 ya Kek, pedas, ujar seorang anak SMP. Kakek Samin mengangguk pelan, menakar bumbu dengan tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Ia melayani pembeli dengan sabar, seolah setiap pesanan memiliki makna tersendiri. Di sela kesibukan itu, para pedagang pasar sering membahas sosok kakek Samin. Ada yang memuji kegigihannya, ada yang heran bagaimana ia masih kuat bekerja setiap hari di usia senja, dan ada juga yang merasakan bahwa kakek ini menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kadang saya lihat dia dorong gerobak jauh sekali dari gang depan sampai sini, tapi napasnya tetap teratur. Padahal orang muda saja pasti ngos-ngosan, gumam salah satu pedagang buah. Lainnya menambahkan, dan mata kakek itu,
Entah kenapa kayak punya kedalaman. Tenang, tapi tajam. Namun tidak ada yang tahu pasti. Mereka menganggap itu hanya pesona manusia tua yang banyak makan asam garam kehidupan. Kakek Samin sendiri lebih banyak diam. Ia bekerja, tersenyum, melayani, dan pulang tanpa banyak cerita. Tidak ada yang tahu seperti apa masa lalu kakek itu. Siapa ia sebelum menjadi penjual tahu bulat? Dari mana ia berasal? Apa yang telah ia lalui selama hidupnya? Yang pasti, kehidupan sederhana yang ia jalani kini telah membuatnya akrab dengan banyak orang. Ia tidak kaya harta, tapi kaya hubungan. Banyak pedagang yang diam-diam mengagumi ketabahannya. Tapi di antara suasana akrab pasar itu, tekanan lain sedang tumbuh. Dalam beberapa bulan terakhir, suasana pasar berubah sejak muncul seorang preman bernama Baja. Tubuhnya kekar, rambut gondrong, kumis tebal, dan tato memenuhi tangannya. Setiap minggu ia berkeliling memungut uang keamanan dari para pedagang. Banyak yang terpaksa membayar, karena tak ingin coba-coba melawan. Namun anehnya, Baja selama ini belum pernah menyentuh lapak kakek Samin. Mungkin ia belum memperhatikannya, atau mungkin ada alasan lain. Para pedagang khawatir, sebab cepat atau lambat, kakek tua itu pasti akan menjadi target berikutnya. Pagi itu, kakek Samin terus melayani pembeli tanpa memikirkan hal lain. Senyumnya tetap yang sama, meski ada kelelahan di dalam matanya. Namun bagi kakek itu, bekerja adalah ibadah. Selama ia mampu, ia akan berusaha menghidupi diri dengan tangannya sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Hari mulai siang, matahari semakin tinggi, dan keramaian pasar mencapai puncaknya. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak sosok Baja berjalan dari kejauhan. Langkahnya berat, suaranya keras, dan kehadirannya membuat beberapa pedagang langsung menegang. Beberapa menarik napas, beberapa menghela nafas pasrah, beberapa menunduk menghindari kontak mata. "Aduh, dia datang lagi," bisik salah satu pedagang ikan. Namun kakek Samin tetap bekerja dengan tenang. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia tahu cepat atau lambat ia akan dipaksa berhadapan dengan preman itu, namun raut wajahnya tetap tenang. Bukan sombong, bukan takut, tapi seperti seseorang yang sudah siap menghadapi apapun sejak lama. Dan itulah awal dari kisah besar yang akan mengguncang seluruh pasar. Kisah yang akan mengungkapkan siapa sebenarnya kakek Samin, penjual tahu bulat yang tampak biasa namun menyimpan rahasia yang sangat besar. Di hari yang sama, pertemuan itu akhirnya terjadi. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Yang jelas, hidup di Pasar Jatinegara tidak akan pernah sama lagi. Pasar Jatinegara bukan hanya tempat jual beli. Ia adalah dunia kecil dengan ceritanya sendiri. Keramaian, tawa, teriakan, air mata, kejadian besar maupun kecil yang setiap hari berulang seperti putaran roda kehidupan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ada satu hal yang membuat pasar itu berubah. Para pedagang tidak lagi bisa berfokus hanya pada dagangan mereka. Mereka harus menyisakan pikiran khusus untuk satu nama, Baja. Baja, preman bertubuh kekar, berambut gondrong sebahu, dengan kumis tebal dan tatapan buas seperti serigala liar. Tato menghiasi sebagian besar tubuhnya, ukiran simbol-simbol yang tidak jelas maknanya, namun cukup memberi sinyal bahwa ia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kehadirannya membuat udara pasar seakan menegang. Suara riuh pedagang yang biasanya penuh semangat mendadak lebih pelan setiap kali ia lewat. Dulu pasar ini damai. Tidak ada yang merasa harus takut untuk berjualan. Para pedagang hidup dengan rezeki seberapapun yang mereka mampu hasilkan dengan keringat sendiri. Namun sejak Baja datang, semuanya berubah. Modal para pedagang seakan terbagi dua, untuk membeli dagangan, dan untuk menyetor uang keamanan, yang sebenarnya tidak pernah menjamin keamanan apapun. Tapi siapa yang berani membantah? Baja adalah lelaki besar, tinggi hampir 2 meter, ototnya keras dan terlatih.
Konon dulunya ia berkelahi di arena ilegal, sesuatu yang membuatnya terkenal di kalangan orang-orang gelap. Tak ada yang tahu dari mana ia datang atau siapa yang menyuruhnya menguasai pasar. Tapi kedatangannya seakan menancapkan ketakutan baru di antara pedagang. Pagi itu, seperti biasa, Baja berjalan memasuki pasar dengan langkah berat. Suara sepatunya menghantam lantai pasar yang basah oleh air sisa es pedagang ikan. Beberapa pedagang menoleh cepat lalu buru-buru menunduk lagi. "Pagi, Bos Baja," ucap salah satu pedagang buah dengan suara gemetar, berusaha terdengar ramah. Baja hanya mendengus, seakan sapaan itu hanyalah angin lewat. Ia berhenti di depan lapak pedagang ayam potong. "Mana setorannya?" Suaranya berat, rendah, dan tidak punya ruang untuk debat. Sambil terburu-buru, pedagang itu merogoh kantong celemeknya dan menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Tangan Baja menyambar uang itu, memasukkannya ke saku kulit hitam yang menggantung di pinggangnya. Ia tidak pernah memeriksa jumlahnya, tapi setiap pedagang tahu satu hal. Kalau jumlahnya kurang, bisa-bisa meja mereka terbalik hari itu juga. "Awas ya, kalau kurang," gumam Baja sebelum melangkah pergi. Pedagang itu hanya mengangguk dan mengusap keringat dari pelipisnya. Setelah Baja menjauh, napasnya baru keluar panjang seakan ia sudah menahan hidup dan mati dalam satu tarikan napas saja. Langkah Baja berlanjut. Ia menelusuri lorong demi lorong, memaksa tiap orang merogoh hasil jerih payah mereka. Ada yang membayar tanpa suara, ada yang mencoba merayu, ada pula yang diam-diam meneteskan air mata. Namun dari sekian banyak pedagang, ada satu yang belum pernah ia datangi, Kakek Samin. "Kenapa kakek itu belum disamperin?" bisik seorang pedagang pakaian kepada temannya. Yang lain menjawab lirih, "Entahlah, mungkin belum ketemu. Atau mungkin Bajanya nggak tertarik. Tapi cepat atau lambat pasti bakal didatangi juga." Sejauh ini Baja tidak peduli pada penjual kecil, tapi semakin lama, keinginannya untuk menunjukkan kekuasaan justru semakin besar. Ia ingin seluruh pasar tunduk padanya tanpa terkecuali. Dan mata Baja akhirnya menemukan sosok Kakek Samin pagi itu. Kakek Samin berdiri di dekat gerobaknya, sibuk membungkus pesanan pelanggan. Bajanya melihat dari jauh. Seorang lelaki tua, kecil, kurus, rambut memutih, gerobak tua, dan suara lonceng kecil yang menggantung. Dalam logika kasar Baja, orang seperti itu pasti tidak punya daya. Kalau pedagang besar saja takut, masa kakek seperti itu bisa melawan? Baja tersenyum miring. Senyum yang mengandung sesuatu yang membuat orang lain ingin menjauh. Ia berjalan mendekati lapak tahu bulat itu. Setiap langkahnya terasa seperti guntur yang menghentak bumi. Para pedagang berhenti bicara, beberapa menengok. Othar sengaja tidak melihat agar tidak ikut terseret masalah. Kakek Samin tetap sibuk. Bukan karena tidak sadar Baja sudah berdiri di depannya, tapi karena ia tidak merasa perlu berhenti bekerja hanya karena seseorang datang dengan aura intimidasi. Seorang pembeli yang sedang menerima pesanan menelan ludah dan cepat-cepat pergi setelah membayar. Baja menunggu beberapa detik, lalu mengeluarkan suara bariton yang berat. "Kek!" Satu kata itu saja sudah membuat beberapa orang di sekitar merinding. Kakek Samin mendongak perlahan, tersenyum seperti biasa. "Iya, Nak, ada yang bisa kakek bantu." Kalimat sederhana, namun justru terdengar menenangkan. Baja sedikit terdiam, tidak menyangka kakek itu tidak menunjukkan rasa takut seperti pedagang lain. Namun ia tidak memperlihatkan keterkejutannya. Ia menyilangkan tangan dan berbicara dingin. "Gue keliling pasar mastiin nggak ada yang ganggu pedagang. Tapi semua di sini tahu, menjaga tempat begini butuh biaya. Jadi kakek harus ikut bayar juga." Para pedagang lain mulai khawatir. Mereka mungkin tidak bisa menolong, tapi mereka juga tidak sanggup membayangkan seorang kakek tua harus menghadapi ancaman seperti ini. Namun kakek Samin tetap tersenyum. Ia menutup wajan sebentar dan menjawab pelan.
Kakek ini cuma penjual kecil, nak. Rezeki juga pas-pasan. Kalau boleh, kakek tidak ikut, ya? Suasana langsung berubah dingin. Seakan seseorang memukul gong besar. Baja mendekat, suaranya lebih keras, tatapannya menusuk. Nggak ada pengecualian. Semua harus ikut. Ia meraih pegangan gerobak, seakan siap membalikannya. Namun anehnya, saat tangannya menyentuh kayu gerobak itu, tubuh Baja tiba-tiba terasa berat. Ada sesuatu dalam tatapan kakek Samin, tenang, dalam, namun seolah memeluk segenap dunia, yang membuat dirinya terpaku sesaat. Namun ia belum sadar sepenuhnya. Baginya, ini hanya kakek keras kepala yang harus diajari pelajaran. Di balik sorot mata para pedagang yang cemas, ketegangan itu menggantung seperti badai yang siap pecah. Semua tahu bahwa apa yang terjadi setelah ini bisa menentukan masa depan pasar. Baja menarik napas. Kek, jangan bikin gue marah. Kalimat itu meluncur pelan namun menekan seperti pisau dingin di leher. Para pedagang menahan napas. Namun, yang tidak diketahui Baja adalah, ia baru saja menantang seseorang yang jauh lebih bukan sekadar kakek tua. Dan hari itu menjadi langkah pertama yang akan mengubah nasib seluruh pasar Jatinegara. Angin panas siang itu seakan ikut berhenti berhembus ketika Baja sudah berdiri tepat di depan gerobak tahu bulat sederhana milik kakek Samin. Suara pasar yang biasanya ramai terdengar sayup-sayup, seperti tenggelam di bawah ketegangan yang entah mengapa semakin tebal terasa. Para pedagang menengok tanpa berani menatap terlalu lama. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa lolos dari permintaan Baja. Tidak pernah ada pengecualian, sampai hari itu. Baja masih memegang pegangan gerobak, wajahnya dipenuhi garis ketidakpuasan. Ia tidak terbiasa mendengar kata tidak, terutama dari seseorang yang terlihat selemah kakek tua ini. Baja mendekatkan wajahnya, suaranya rendah namun menusuk. Kek, gue ngomong baik-baik, jangan bikin urusan jadi besar. Kakek Samin menatap buruk rupa sang preman dengan tatapan yang tetap tenang, tidak menggigil, tidak gentar. Bahkan seolah sorot matanya memancarkan kedamaian yang sulit dicerna. Ia menjawab pelan. Kakek paham, nak, tapi kakek ini dagang kecil. Kalau kakek harus bayar, nanti kakek makan apa? Sejenak, para pedagang merasa ada sesuatu yang menggetarkan dada mereka. Mereka tahu jawaban itu benar, tapi mereka sendiri tidak pernah punya keberanian mengatakannya. Bukan karena mereka tidak mau melawan, tapi hidup memaksa mereka tunduk demi keluarga yang harus makan. Sementara orang seperti kakek Samin, ia hanya punya dirinya sendiri. Baja terkekeh, tapi tawanya tidak menunjukkan humor sedikit pun. Kek, gue bukan minta duit buat gue sendiri. Ini buat keamanan. Lo mau dagang aman? Bayar. Kakek Samin tersenyum kecil. Ia menunduk, seakan sedang merapikan sesuatu di dalam gerobaknya. Namun semua bisa melihat bahwa kakek itu tidak merasa terpojok. Sikap itu justru membuat Baja semakin tersulut. Ia terbiasa melihat para pedagang gemetar, berusaha cepat menyerahkan uangnya. Tapi kakek ini, diam, tenang, tidak tampak memberikan reaksi yang memuaskan ego seorang penguasa jalanan seperti dirinya. Baja menggeram lalu menepis wajan kecil di samping gerobak. Suara terang membuat para pedagang terlonjak ketakutan. Satu dua pembeli spontan mundur, beberapa berlalu cepat agar tidak terseret masalah. Gue nggak suka dihina, kek. Baja menekan suara setiap kata, kalau lo pikir gue nggak bisa apa-apa, lo salah besar. Kakek Samin mengangkat wajahnya perlahan. Tidak, nak, kakek tidak menghina siapapun. Kakek hanya tidak ingin rezeki kakek habis sebelum sampai rumah. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa terasa seperti tamparan emosional bagi Baja, meski ia sendiri tidak mengerti kenapa. Ada bagian kecil dalam dirinya yang tersentuh oleh kesederhanaan kakek itu,
Namun bayangan keras kehidupan yang telah membesarkannya membuat empati itu hanya sebatas titik kecil yang langsung ia injak kembali. Lo pikir orang lain di sini juga nggak susah? Baja menatap sekeliling, suaranya meninggi, mereka semua bayar, tuh. Beberapa pedagang refleks menunduk, tidak ingin terlihat seperti membenarkan atau menolak. Tapi bibir mereka tertutup rapat. Tidak ada yang berani ikut bersuara. Kakek Samin menarik napas, perlahan tapi dalam. Tatapannya berubah, masih lembut, namun memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada kedalaman dalam matanya yang membuat Baja merasakan getaran halus di tulang punggungnya. Kalian semua sudah terpaksa bayar, ya? Gumam kakek Samin pelan. Lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Namun Baja menangkap kalimat itu dan menganggapnya sebagai sindiran. Lo nih ya? Baja mendekat, tangannya ingin mendorong kakek itu. Gue kasih kesempatan terakhir. Bayar atau gerobak lo gue balesin. Tangan kasarnya bergerak, siap menampar atau membalik gerobak. Para pedagang menahan napas. Beberapa ingin mencegah, tapi kaki mereka tak mau bergerak. Mereka tahu kemampuan Baja bertarung, dan mereka tahu apa akibatnya kalau ikut campur. Namun tepat saat tangan Baja menyentuh pegangan gerobak, sesuatu terjadi. Tangan itu seakan kehilangan tenaga. Tangannya gemetar, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Ia reaksi spontan, menarik tangannya ke belakang. Kenapa? Dalam hati Baja, muncul rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seakan tubuhnya menolak melakukan tindakan itu. Namun ego besar dan arogansinya menepis semua rasa ganjil itu. Ah, paling cuma kaget, gumam Baja dalam hati, memaksa kembali memasang wajah garang. Tak ingin kehilangan harga diri di depan banyak orang, ia menunjuk wajah kakek Samin. Siap-siap, kek. Abis gue keliling pasar. Kalau duit belum siap, lo tahu sendiri akibatnya. Ia berkata demikian, tapi hatinya merasa sesuatu aneh. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia tidak langsung main tangan seperti biasa. Ada aura pada kakek itu yang meresap, tapi tidak bisa dijelaskan. Namun Baja mengabaikan semuanya. Ia berbalik dan melanjutkan menarik setoran dari pedagang lain. Meski ia tidak menyadari bahwa beberapa orang memperhatikan punggungnya dengan pandangan berbeda, seakan mereka baru percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang tidak mungkin terlupakan. Sementara itu, kakek Samin kembali bekerja seperti biasa. Ia menata kembali wajan, merapikan gerobak, lalu melayani pelanggan seakan tidak terjadi apa-apa. Salah satu pedagang ikan akhirnya memberanikan diri mendekat sedikit. Kek, kenapa tadi tidak minta bantuan? Kalau dia marah, bagaimana? Kakek Samin hanya tersenyum, matanya tetap menatap wajan yang kembali dipenuhi minyak panas. Kalau kita takut terus, nak, hidup tidak akan kemana-mana. Jawaban itu menggetarkan hati si pedagang, yang hanya bisa terdiam. Tidak ada lagi pertanyaan yang berani ia lontarkan. Namun dalam hati pedagang itu, muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya kakek ini? Kenapa bisa setenang itu? Hari itu terus berjalan, tapi percikan pertama dari badai besar telah terjadi. Baja merasa dirinya masih menguasai pasar. Namun ia baru saja memulai perang dengan orang yang ia kira tidak berdaya. Dan yang tidak ia ketahui, dirinya barusan menantang seseorang yang dulunya bukan sekadar pedagang, bukan sekadar orang biasa, tapi seseorang yang pernah menggemparkan dunia yang kini sudah lama ia tinggalkan. Hanya waktu yang akan membuka rahasianya. Siang mulai turun perlahan ketika hawa pasar terasa semakin panas, bukan hanya oleh matahari yang menggantung tepat di atas kepala, tapi juga oleh suasana yang mendidih. Sejak kejadian pagi tadi, isu bahwa Baja, preman paling ditakuti di pasar Jatinegara, ditolak oleh seorang kakek tua penjual tahu bulat menyebar seperti api di tumpukan jerami kering. Tidak ada pedagang yang berani membicarakannya keras-keras.
Tapi bisikan kecil terdengar dari satu lapak ke lapak lain. Apa kakek itu sudah gila? Bisik seseorang. Atau mungkin dia hanya pasrah? Sambung yang lain. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan satu hal. Bagaimana mungkin Baja, sang pemalak yang biasanya langsung main tangan, justru pergi tanpa mengacak-acak gerobak kakek itu? Sementara seluruh pasar dipenuhi rasa penasaran, kakek Samin tetap bekerja seperti biasa. Tahu bulatnya digoreng, ditiriskan, dibungkus, disajikan dengan senyum. Tidak ada perubahan sedikit pun pada gesturnya. Seakan apa yang terjadi tadi hanyalah sehela nafas kecil di antara rutinitas. Namun diam-diam, sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Tatapan matanya lebih dalam dari biasanya. Dan cara ia mengaduk adonan seakan terasa seperti sedang menenangkan gelombang emosi yang terpendam. Sore hampir tiba ketika Baja kembali. Langkahnya lebih keras, lebih berat, dan lebih penuh amarah daripada pagi tadi. Dari kejauhan, para pedagang langsung menundukkan kepala, pura-pura sibuk, seakan lantai lapak mereka baru saja menjadi benda paling menarik di dunia. Tidak ada yang ingin menjadi saksi langsung dari apa yang akan terjadi. Baja berhenti tepat di depan gerobak kecil itu. Tanpa basa-basi, ia menendang ember minyak kosong di samping gerobak hingga menggelinding keras. Tubrakan logam menggema, mematikan suara pasar sesaat. Sekarang gue tanya sekali lagi, suara Baja menekan udara. Kakek Samin baru selesai melayani pembeli terakhir. Perlahan ia mematikan kompor, mengambil lap kain, kemudian menoleh dengan gerakan tenang. Jauh terlalu tenang untuk seseorang yang sedang berhadapan dengan bahaya. Ada yang bisa kakek bantu? Nak? Suaranya tetap lembut. Urat leher Baja menegang. Bagi orang yang biasa menaklukkan pasar dengan ancaman, tatapan seperti milik kakek Samin justru lebih menguji kesabaran daripada perlawanan fisik. Apa lo sengaja cari masalah? Beberapa orang sudah mulai mundur menjauh. Ada yang menutup lapak cepat-cepat, ada yang bersembunyi di balik gerobak, tapi mata mereka tetap terpaku pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan itu. Kakek Samin tidak langsung menjawab. Ia memandang wajan kosongnya yang sudah dingin, lalu menaruh lap kain di pinggir gerobak seolah ingin merapikan pikirannya lebih dulu. Nak Baja, katanya pelan, namun tegas, ada dua jenis kekuatan di dunia ini. Kekuatan yang dipakai untuk menindas, dan kekuatan yang dipakai untuk melindungi. Baja melenguh sinis. Ah, mulai sok nasihat sekarang. Kakek Samin melanjutkan tanpa menghiraukan. Kakek tidak ingin membayar. Bukan karena kakek pelit, tapi karena kakek tidak ingin ikut membiarkan orang seperti Nak menzalimi orang lain. Kata zalim itu membuat rahang Baja mengeras. Ia maju selangkah, memukul sisi gerobak hingga seluruh struktur kayunya bergetar keras. Lo pikir lo siapa? Pendekar? Jenderal? Atau nabi? Teriakan itu membuat beberapa pedagang terlonjak ketakutan. Namun pada detik itu, sesuatu terjadi. Kakek Samin menatap Baja, tatapan dalam, tenang, namun menyimpan kekuatan yang tak bisa diucapkan. Udara seakan berubah, hening menggulung seluruh pasar seperti kabut halus. Tangan Baja yang akan memukul tiba-tiba kaku. Tubuhnya seakan membeku. Apa-apaan ini? Baja memekik dalam hati. Ia mencoba menggerakkan lengan, tetapi terasa seperti ada beban puluhan kilogram menahannya. Kakek Samin berdiri perlahan, tegap dan mantap, tidak lagi terlihat sebagai kakek biasa yang renta dan ringkih. Ada aura yang memancar dari sorot matanya, sebuah wibawa tua yang tidak asing bagi dunia yang pernah mengenalnya. Dan pada saat itu, suara bisik kecil terdengar di telinga Baja. Suara yang seolah keluar dari angin, namun terasa nyata. Welut ijo. Baja membelalak. Ia pernah mendengarnya. Ilmu persilatan langka, dipercaya sebagai teknik tertinggi yang membuat penggunanya licin tak tersentuh. Lincah seperti belut hijau di sungai yang tak pernah tertangkap musuh.
Legenda itu dulu hanya cerita dari dunia gelap. Para pendekar tua menyebut nama pemilik ilmu itu sebagai bayangan yang menghilang dari dunia. Seorang guru besar yang konon sudah pensiun dan tak pernah lagi muncul di gelanggang. Dan kini, sosok yang berdiri di depannya, sederhana, tua, memegang serbet lap gerobak tahu bulat, menatapnya dengan tatapan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah lama menaklukkan ego, manusia, dan dirinya sendiri. Apa? Kakek? Suara Baja tercekat. Kakek siapa sebenarnya? Kakek Samin tersenyum kecil. Orang biasa. Baja semakin gemetar. Jangan bercanda. Namun kakek Samin melanjutkan dengan suara pelan. Dulu mungkin kakek pernah dikenal orang. Tapi kakek sudah meninggalkan dunia itu. Kakek hanya ingin hidup sederhana. Mencari rezeki halal, tanpa menyakiti siapapun. Kalimat sederhana itu jauh lebih menusuk daripada ancaman atau jurus apapun. Baja menelan ludah. Dalam hidupnya yang keras, ia terbiasa bertemu orang kuat, tapi tidak pernah bertemu orang kuat yang memilih tidak memamerkan kekuatannya. Kakek Samin mengangkat satu tangan pelan. Tidak ada gerakan spektakuler. Tidak ada serangan. Tidak ada dentuman. Namun Baja mendadak merasakan lututnya melemas. Seakan tubuhnya dipaksa berlutut tanpa paksaan fisik sedikitpun. Kenapa? Tubuh gue? Nggak bisa. Baja memekik. Para pedagang menutup mulut mereka dengan ngeri. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi, tapi jelas ini bukan kejadian biasa. Dalam ketakutannya, Baja akhirnya teringat suara orang-orang dulu, ketika ia masih berkelahi di arena. Kalau kau bertemu orang yang bisa membuatmu kalah tanpa menyentuhmu, berhentilah. Itu bukan orang biasa. Keheningan itu akhirnya pecah oleh satu suara. Suara Baja sendiri, pelan, putus, dan penuh getaran. Kakek, tolong, ajari gue. Para pedagang membelalak. Kakek Samin menunduk sedikit. Bukan marah, bukan menang, hanya, iba. Kalau kau mau belajar, katanya pelan, kakek tidak akan menolak. Dan pada sore itu, di tengah pasar yang ramai, di antara bau ikan dan sayuran, terjadi sesuatu yang belum pernah dibayangkan siapapun. Preman paling ditakuti di pasar Jatinegara tertunduk di hadapan penjual tahu bulat yang ternyata seorang pendekar legenda dunia persilatan. Sore itu menjadi hari ketika dunia kecil di pasar itu berubah selamanya. Suasana pasar Jatinegara berubah tegang. Orang-orang yang tadinya berbelanja kini berkumpul membentuk lingkaran, menahan napas menyaksikan apa yang terjadi. Preman kekar bertato yang sehari-hari mereka takuti, kini tersungkur di tanah dengan muka terkejut dan tubuh gemetar. Sementara di depannya, berdiri seorang kakek tua dengan baju lusuh dan gerobak sederhana bertuliskan, tahu bulat digoreng dadakan. Rasanya tak masuk akal. Bahkan mata manusia normal pun seharusnya tak mampu menangkap gerakan sedetik yang dilakukan si kakek. Hanya terdengar suara angin melesat, lalu tubuh si preman terhempas seperti tersambar sesuatu yang tak terlihat. Beberapa pedagang menutup mulut mereka. Sok. Ya Allah, itu gimana caranya? Bisik seorang ibu pemilik kios sayur. Gue nggak lihat apa-apa barusan. Tambah seorang pemuda yang dagang kopi sachet. Namun kakek Marjuki sendiri berdiri dengan wajah tenang. Tangannya kembali memegang centong tahu seperti tidak terjadi apa-apa. Tatapannya lurus, tanpa amarah, tanpa dendam. Sementara Bagas, sang preman, masih belum percaya dengan apa yang barusan menimpanya. Dia mengusap dahinya yang dingin berkeringat, kakinya goyah. Gimana? Bisa gitu? Suaranya bergetar. Kakek Marjuki mendekatinya perlahan. Setiap langkah seolah menambah tekanan di dada Bagas. Aku tidak niat menyakitimu, nak. Tapi kau memaksa. Ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri. Bagas menelan ludah. Baru kali ini ia merasa tubuhnya tak berdaya, seakan semua otot kekarnya tidak berguna. Ia malu,
Bukan hanya karena dipermalukan di depan umum, tapi karena sadar bahwa ia telah menindas orang yang ternyata jauh di atasnya. Bukan hanya dalam kekuatan, tapi dalam kebijaksanaan. Beberapa orang mulai bisik-bisik. Jangan-jangan kakek ini dukun? Apa dia mantan pendekar? Gue pernah dengar cerita dulu ada pendekar tua yang hilang dari dunia persilatan. Namun bisik-bisik itu terdiam ketika Bagas, pemimpin preman pasar, tiba-tiba mencoba berdiri. Ia mendongak, menatap wajah kakek tua itu dengan sisa harga dirinya yang runtuh. "Enek," katanya terbata, "gue kalah." Semua orang menahan napas. "Apapun yang terjadi, gue minta maaf." Hatinya gemetar. Ia teringat saat kecil ia selalu diajarkan ayahnya untuk menghormati orang tua, jangan semena-mena, jangan menindas. Tapi hidup membawanya jauh dari nilai-nilai itu. Lingkungan keras membuatnya menjadi seperti binatang liar. Selalu merasa harus menang, harus ditakuti. Namun hari ini, seorang kakek tua mengingatkannya betapa kecilnya manusia. Kakek Marjuki menghela napas pelan. "Aku tidak perlu kau minta maaf. Cukuplah kau belajar menjadi manusia yang lebih baik." Bagas menunduk. Matanya berair. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dirinya benar-benar kalah. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh ketulusan hati seseorang yang ia injak harga dirinya. Namun bukan Bagas saja yang terkejut. Para pedagang pun mulai menatap kakek Marjuki dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai pedagang keliling yang mereka anggap biasa, tapi sesosok orang misterius yang menyimpan pengalaman panjang di masa lalu. Seorang bapak penjual ikan bertanya pelan, "Kek, sebenarnya sampean itu siapa?" Sang kakek terdiam. Matanya sendu menatap jalan pasar yang berdebu. "Aku cuma orang tua yang ingin hidup tenang. Nak, masa laluku bukan sesuatu yang patut dibanggakan." Bagas, yang masih berlutut, menatapnya terpukau. "Kalau begitu, kenapa kakek milih jualan tahu? Dengan kekuatan segede itu, kakek bisa jadi apa aja." Jawaban itu datang begitu tenang, namun menusuk ke hati. Karena hidup bukan tentang jadi yang paling kuat, tapi tentang memberi manfaat bagi orang lain, meski kecil. Kalimat itu memecah keheningan pasar. Beberapa orang menunduk, seolah menyadari sesuatu. Kakek Marjuki melanjutkan, "Dulu aku hidup dalam dunia yang keras. Aku menang banyak pertarungan, tapi hatiku kalah. Aku kehilangan orang-orang yang kucintai. Sejak itu aku berjanji tidak akan lagi menggunakan ilmu untuk menguasai, tapi untuk menjaga." Bagas menutup mulutnya. Dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Jadi, ini lebih dari sekadar ilmu bela diri. Ini adalah perjalanan hidup seorang lelaki tua yang memilih jalan damai di akhir usianya. Namun justru pernyataan itu membuat rasa hormat dalam diri Bagas tumbuh semakin besar. Ia mengepalkan tangan, lalu menunduk sangat dalam hingga keningnya menyentuh tanah. "Kek, ajari gue. Ajari gue supaya gue nggak jadi sampah masyarakat. Ajari gue biar gue bisa berubah." Sontak orang-orang heboh. "Bagas, minta diajar? Ini gila." Pemimpinnya preman malah bersujud. Namun Bagas tidak peduli. Suaranya mantap meski tubuhnya masih bergetar. "Kakek, izinkan gue jadi murid kakek." Suasana mendadak hening. Semua menunggu jawaban. Kakek Marjuki menatap pemuda bertato itu lama. Tatapannya bukan tatapan merendahkan, melainkan tatapan yang menilai dari lubuk hati. "Aku mau menerima murid, asal kau berubah dulu." Bagas menatapnya, terkejut. "Berubah bagaimana?" "Berjanjilah menghentikan pemalakan, berhenti menakuti pedagang, berhenti hidup sebagai preman. Kalau kau berani berubah, aku berani mengajar." Bagas terdiam. Ia memejamkan mata. Semua kehidupannya selama ini adalah dunia kekerasan. Itu satu-satunya hal yang ia tahu. Tapi,
Hari ini ia diberi pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Kesempatan menjadi manusia yang lebih baik. Perlahan ia mengangguk. Kalau itu syaratnya, gue siap. Kakek Marjuki tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Mulai hari ini, kau belajar bukan untuk menjadi kuat, tapi untuk menjadi berguna. Bagas kembali menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Guru. Dan seketika itu juga, tak hanya pasar yang berubah, hidup Bagas pun mulai memasuki bab baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, suasana pasar Jatinegara tidak lagi sama. Orang-orang masih membicarakan kejadian yang nyaris tak bisa dipercaya. Preman paling ditakuti di pasar kini berubah sikap total. Tiap pagi, ia bukan lagi datang dengan wajah seram meminta setoran, tapi justru membantu membuka lapak pedagang yang sudah renta, mengangkat karung, membersihkan lorong pasar, hingga membawakan air untuk ibu-ibu yang berjualan sayur. "Bang Bagas, ini beneran lo?" tanya seorang pedagang bakso, setengah bercanda namun penuh heran. Bagas cuma tersenyum malu. "Iya, Bang. Banyak yang harus gue tebus." Orang-orang mungkin tak melihat secara gamblang bagaimana proses perubahan itu terjadi, tapi semua itu berawal dari pagi-pagi buta, sebelum matahari menembus celah tenda pasar. Bagas sudah datang ke tempat biasa kakek Marjuki mangkal. Suasananya masih sepi, hanya terdengar suara ayam dan sapuan petugas kebersihan pasar. Bagas berdiri tegak, membawa satu bungkus plastik besar. "Pagi, Kek." Kakek Marjuki menatapnya sambil mengaduk adonan tahu di ember besar. "Itu apa yang kamu bawa?" Bagas mengangkat plastik itu. "Baju. Gue mau ganti penampilan. Kalau mau berubah, harus dari tampang dulu." Sang kakek tersenyum kecil. "Yang penting bukan bajunya, tapi hatimu." Bagas cuma nyengir kaku. Meski begitu, ia tetap mengganti pakaiannya. Kaos polos, celana sederhana, rambut diikat lebih rapi. Bahkan ia membeli sabun khusus untuk menghilangkan bau rokok dan alkohol yang menempel bertahun-tahun. Pelatihan pertamanya dimulai bukan dengan tendangan, pukulan, atau ilmu tenaga dalam, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit bagi seorang preman, merendahkan ego. Kakek Marjuki menaruh seember besar berisi air. "Angkat ini ke ujung pasar. Jalan pelan, jangan tumpah." Bagas melongo. "Serius, Kek? Cuma gini doang?" Kakek Marjuki menatapnya tajam. "Kalau kau tak bisa tenang membawa air, bagaimana kau bisa menguasai dirimu dalam pertarungan?" Bagas menelan ludah. Ia pun mengangkat ember itu dan berjalan. Ternyata sulit. Ototnya besar, tapi kontrolnya buruk. Baru beberapa puluh langkah, air sudah tumpah kemana-mana. Kakek Marjuki hanya menghela napas. Lagi. Begitu setiap hari selama seminggu, Bagas membawa air keliling pasar sambil merasakan tatapan penasaran orang-orang. Tapi ia bertahan. Ada tekad baru yang membara dalam dirinya. Pada minggu kedua, pelatihannya berubah menjadi menyapu lorong pasar, membersihkan got, dan membantu pedagang yang kesusahan. Ia belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam dunia preman. Kekuatan bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Namun tetap ada latihan fisik, dan itu jauh melampaui apa yang pernah Bagas bayangkan. Di belakang pasar, di sebuah tanah lapang kecil dekat rel kereta, kakek Marjuki mengajarinya meditasi, keseimbangan, pernapasan, hingga jurus dasar welut ijo. Bagas sering terjatuh, sering gagal, bahkan sempat hampir menyerah. "Kenapa harus serumit ini, Kek? Kekuatan besar harus diimbangi hati yang kuat. Kalau tidak, kembali akan jadi binatang." Bagas terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Sampai suatu hari latihan berubah menjadi lebih serius. Kakek Marjuki berdiri setengah membungkuk, "Kuda-kuda siap. Serang aku." Bagas menelan ludah. Ia maju pelan, ragu.
Kalau gue sampai mukul beneran gimana? Sang kakek terkekeh. Kalau bisa kena dulu. Bagas pun melancarkan pukulan lurus ke arah dada sang kakek. Namun hanya selapis angin yang ia rasakan. Dalam sepersekian detik, pandangannya hilang fokus. Dan tiba-tiba ia sudah tergeletak di tanah tanpa paham apa yang terjadi. Bagas, kata sang kakek sambil tersenyum kecil, ilmu bukan untuk memamerkan kecepatan, tapi untuk memahami gerak sebelum gerak itu dilakukan. Bagas memegangi punggungnya. Anjir, ini level apa sih? Kakek hanya melengkungkan alis. Baru langkah pertama. Sementara itu, desas-desus tentang perubahan Bagas menyebar ke seluruh pasar. Banyak yang awalnya mengira ini hanya akting, atau trik untuk menenangkan pedagang agar ia bisa memalak lebih besar. Namun waktu membuktikan sebaliknya. Ia membantu pedagang tanpa meminta imbalan. Ia melindungi yang lemah. Bahkan suatu malam ketika ada pencuri tertangkap, Bagas datang bukan untuk memukuli, tapi menegur keras sambil berkata, "Keluarga lo nunggu di rumah. Jangan bikin mereka malu." Pedagang lain yang melihat justru mengangguk pelan. Saya nggak nyangka dia bisa ngomong kayak gitu. Yang paling terlihat adalah bagaimana pasar menjadi lebih aman. Tidak ada lagi pungli, tidak ada intimidasi, dagangan menjadi lebih ramai. Bahkan orang mulai saling bekerja sama membersihkan pasar, dipelopori oleh Bagas sendiri. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik gedung tua Jatinegara, Bagas duduk bersama kakek Marjuki di depan gerobak tahu bulat. Pembeli sudah pulang, hanya tinggal aroma kacang dan tepung yang masih tersisa. Bagas menghela napas. "Kek, gue baru sadar. Yang selama ini bikin gue jadi preman bukan orang lain. Siapa? Diri gue sendiri. Gue pengen dihargai, tapi gue caranya salah." Kakek Marjuki tersenyum. Setiap orang pernah tersesat. Yang terpenting adalah mau kembali. Bagas menunduk. "Gue belum pantas jadi murid kakek." "Justru karena itulah kau pantas." Bagas terdiam, matanya berkaca-kaca. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah benar-benar dihargai sebagai manusia. Selalu dipandang monster, problem, ancaman. Tapi hari ini, ada seseorang yang melihat dirinya bukan dari tato, bukan dari otot, bukan dari masa lalu, tapi dari kemungkinan masa depan yang bisa diperbaiki. "Mulai hari ini," kata kakek pelan, "kau bukan lagi preman Jatinegara." Bagas menoleh cepat. "Terus gue apa?" "Kau penjaga pasar ini. Bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan hatimu." Bagas mengepal. Ia mengangguk mantap. Lalu kakek menepuk pelan bahunya. "Dan suatu hari, kalau waktuku sudah habis, engkaulah yang akan meneruskan tugas ini." Bagas terkejut. Apa kakek yakin? Orang yang pernah hancur, adalah orang yang paling tahu cara mencegah orang lain menjadi seperti dirinya. Bagas menunduk. Air matanya jatuh. Tanpa suara, tanpa tangis berlebihan, tapi terasa berat. Seolah seluruh masa lalunya membersihkan diri pelan-pelan. Ia lalu bersujud. "Terima kasih, Guru." Malam itu, di bawah lampu kuning suram pasar, seorang kakek tua tersenyum, dan seorang mantan preman memulai babak baru dalam hidupnya. Bukan sebagai penakluk, bukan sebagai penindas, tapi sebagai murid dari seorang penjaga kehidupan yang sesungguhnya. Selesai.